cukup setuju. Menurut aku sih aku kurang setuju. Kayaknya sih enggak, Kak, kan setuju sih, Kak. Setuju aja, bagus kalau misalkan udah ada risetnya. Saya Dr. Fregi Spikano Joprang, M.Biomed, dosen Departemen Parasitologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia dan tidak berwolbachia adalah sama. Jadi ciri-cirinya dapat kita lihat dengan kasat mata, yaitu nyamuk ini kita bisa lihat dari kakinya. Kakinya ada bintik-bintik hitam putih, dan waktu dia hinggap di tubuh manusia, posisinya sejajar dengan permukaan tubuh. Itu ciri-ciri ada dari nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia maupun yang tidak berwolbachia tidak dapat kita bedakan baik secara bentuk fisik maupun penyebaran, karena sama saja dari bentuk fisik dan penyebaran dari nyamuk Aedes aegypti-nya. Wolbachia ini hanya dapat hidup di dalam sel serangga, sehingga tidak dapat menginfeksi manusia maupun hewan, dan juga tidak dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Wolbachia ini juga tidak dapat ditransmisikan secara horizontal ke spesies lainnya. Dan diketahui bahwa Wolbachia ini juga tidak mencemari lingkungan biotik maupun abiotik. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada diketahui bahwa nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia tidak dapat menimbulkan potensi bahaya bagi manusia maupun lingkungan. Saya Dr. Rita Kusriastuti, lulusan dari Fakultas Kedokteran Atmajaya, melanjutkan di UI dan UGM. Pernah bekerja di Kemenkes dan sekarang adalah Ketua Organisasi Profesi Parasitologi P4I, Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia. Keahlian saya tentu di bidang penyakit parasit, antara lain di bidang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan lain-lain. Saat ini di Indonesia sedang melakukan penerapan teknologi baru untuk pencegahan dengue, yaitu nyamuk Aedes berwolbachia. Nah, nyamuk ini dilepas di rumah-rumah kita masing-masing. Pada waktu masih dalam percobaan, itu setiap rumah dengan jarak 50 meter dititipi ember yang sudah berisi telur yang berwolbachia oleh tim peneliti dari UGM. Nah, kemudian telur-telur ini akan berkembang biak menjadi nyamuk yang berwolbachia. Nah, ini metodenya adalah metode replacement atau istilahnya penggantian. Beda sekali nanti dengan metode yang ada di Singapura. Kalau di Singapura betul-betul supres atau menekan populasi Aedes. Di Indonesia pelan tapi pasti kita menggantikan populasi nyamuk Aedes biasa yang belum berwolbachia dengan nyamuk berwolbachia. Caranya bagaimana? Yaitu nyamuk yang belum berwolbachia, jantan ataupun betina, akan berkawin, ya, berteman gitu, berkawin, dan nanti akan menghasilkan telur dengan nyamuk yang berwolbachia. Lalu dihasilkanlah telur yang sudah berwolbachia. Nah, kita harapkan di alam itu akan terjadi keseimbangan, dan suatu hari memang kita mengharapkan nyamuk Aedes yang berwolbachia ini lebih tinggi. Kalau sudah mencapai 80%, sebenarnya pelepasan secara laboratorium, kalau boleh disebut begitu, kita stop. Jadi kita biarkan nyamuk tersebut berkembang biak di alam. Dan sudah ada penelitian juga, penelitian faktor risiko, itu menyatakan bahwa nyamuk Aedes berwolbachia itu tidak merusak alam, tidak merusak manusia, misalnya Wolbachia menginfeksi manusia, itu tidak. Sudah ada penelitiannya. Dan teman-teman ahli menyampaikan bahwa aman sekali nyamuk berwolbachia. Sehingga pada suatu hari mungkin semua nyamuk Aedes akan berwolbachia. Dan itu tidak apa-apa karena kita bertujuan untuk menurunkan angka infeksi dengue, apalagi angka kematian karena dengue. Kita harus mencapai zero death atau angka 0 kematian karena dengue.
Program nyamuk Aedes berwolbachia ini diawali di sebuah tempat di Australia, di sebuah institut yang memang meneliti tentang hal ini, dan mereka menemukan bahwa kemudian nyamuk berwolbachia ini bertelur dan telurnya sudah mengandung wolbachia, dan kemudian kalau telur ini menetas, dia akan menjadi nyamuk Aedes yang berwolbachia. Dan mereka mendapatkan juga di sana di Australia bahwa ternyata ini sangat efektif untuk menurunkan kasus dengue. Kemudian ada sebuah organisasi World Mosquito Program itu mengajak beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia, juga Singapura, juga Nicaragua, Brazil, Filipina, semuanya banyak. Dan akhirnya WHO pun menyetujui teknik ini, metodologi ini baik untuk mengendalikan dengue, sehingga bisa diadop termasuk di Indonesia. Diawali dengan penelitian di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013. Sampai hari ini masih terus dilakukan penelitian dan ternyata memang hasilnya bagus. Kemudian dilihat oleh Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin dan meminta supaya program ini diadop di Indonesia, diimplementasikan di Indonesia, dan itu dilakukan pertama kali adalah di Semarang, Kota Semarang yang kasus dengue-nya sangat tinggi, kemudian kedua di Bontang, kemudian ketiga di Kupang, di Bandung, dan di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat, Aedes berwolbachia ini sangat bagus sebagai salah satu cara, bukan satu-satunya ya, beda kan? Salah satu cara dalam pencegahan infeksi dengue. Di samping cara-cara lain yang sudah kita kenal, 3M+, ya, lakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Mungkin kalau positif memang harus disemprot, atau memasukkan bubuk Temefos yang kita kenal dengan Abate, macam-macam cara. Tapi salah satu cara keterbaruan adalah dengan menggunakan nyamuk Aedes berwolbachia. Sehubungan dengan nyamuk Aedes berwolbachia, tentu diawali dengan penelitian. Di luar negeri pun di Indonesia. Di Indonesia dilakukan penelitian oleh Universitas Gadjah Mada itu di tahun 2013 dan hasilnya baik. Lalu kemudian Kementerian Kesehatan sebagai otoritas kesehatan di Indonesia melihat bahwa teknologi ini baik untuk diimplementasikan di Indonesia. Dan tentu kalau berbicara otoritas, Indonesia pun mengikuti aturan yang dilakukan oleh WHO. Di WHO ada yang bernama VGAC, Vector Control Advisory Group, yang sudah menyetujui metodologi wolbachia ini memang baik. Aedes berwolbachia ini baik untuk sebagai metode pencegahan terhadap penularan infeksi dengue. Pada waktu penerapannya di Indonesia, tentu kita bekerja sama dengan berbagai otoritas. Misalnya karena memasukkan nyamuk atau telur dari luar negeri, tentu otoritas pertanian, kehewanan pun ikut serta, termasuk BIN, karena sesuatu hal yang baru, tentu kita perlu keselamatan untuk negara ini. Dan di Kementerian Kesehatan tentu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, provinsi maupun kabupaten kota, plus para ahli yang ada di universitas-universitas di provinsi. Kita terus bekerja sama untuk memantau, memonitor penelitian atau implementasi daripada penggunaan nyamuk Aedes berwolbachia ini di masyarakat.